Shalom Youth dan Tim GPDI Metro, apa kabar semuanya? Pastinya semuanya pada sehat-sehat semua ya. Nah, sebentar kita akan memulai ibadah kita. Yuk sama-sama kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita untuk memulai ibadah pada sore hari ini. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Bersyukur Bapa. Yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
teman-teman kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Engkau telah menyertai kami Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Bila mana Tuhan sore hari ini kami akan memuji Tuhan, membesarkan hati-Mu Tuhan. Biarlah pujian-pujian kami Tuhan yang kami naikkan kepadamu Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan. Biarlah Engkau kuduskan kami Tuhan satu persatu Tuhan. Biarlah Roh-Mu mengalir Tuhan di dalam hati kami Tuhan. Biarlah menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Tuhan, pada sore hari ini kami akan bersenang-senang, bersuka cita, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau sertai Tuhan sepanjang ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami Tuhan, kami naikkan kepadamu Tuhan. Haleluya, amin. Halo semuanya, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes. Semuanya bersuka cita, semua di dalam Tuhan kan? Haleluya. Hari ini, sore ini, kita akan bersyukur kepada Tuhan lebih dan lebih lagi. Kita angkat pujian, bersyukur. Katakan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri, dan kakiku melompat bagimu. Bab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri, dan kakiku melompat bagimu. Bab rahmat-Mu baru setiap hari. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya. Kasih setianya. Haleluya. Semuanya bersyukur kepada Tuhan, sebab hari ini Dia memberikan kita kesempatan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri, dan kakiku melompat bagimu. Bab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Na 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 na
Haleluya. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Kita katakan, jangan lelah melayani Tuhan. Haleluya. Kita ngepuji nih, jangan lelah. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan lebih lagi hati kita untuk menerima firman dari hamba-Nya. Kita angkat pujian, Ku milikmu. Kedamaianku, sulam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau
jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In
Oh, terima kasih ya Tuhan. Mari kita semua satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Kau telah membimbing Tuhan sepanjang kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah sebagian dari firman-Mu Tuhan dapat merema di hati kami Tuhan. Dan biarlah setiap benih-benih yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan, biarlah menjadi kekuatan, pedoman bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan sambut firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang memberikan saya kesempatan pada saat ini untuk saya belajar menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala dan juga pengurus kaum muda yang memberikan saya kesempatan saat ini untuk belajar menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini saya beri tema hidup penuh Roh Kudus. Hidup penuh Roh Kudus. Teman-teman pemuda yang diberkati oleh Tuhan, pada hari Kamis kemarin tanggal 13 kita sama-sama merayakan, memperingati hari kenaikan Yesus. Kalau kita melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul, di sana setelah terjadinya kenaikan Yesus, ada peristiwa Pentakosta. Pentakosta ini adalah pencurahan Roh Kudus kepada para rasul, kepada para murid-murid pada waktu itu. Saya akan beri pertanyaan kepada teman-teman semuanya. Yang pertama, siapa yang sudah dibaptis Roh Kudus? Ada? Pertanyaan yang kedua, siapa yang sudah dipenuhi Roh Kudus? Ada? Atau mungkin teman-teman masih bingung di mana perbedaan dibaptis Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus? Kita akan menemukan jawabannya nanti. Sekarang kita akan melihat dulu bagaimana peristiwa Pentakosta pada waktu itu terjadi kepada para murid. Jadi teman-teman, pada waktu itu, pada waktu Yesus masih bersama dengan murid-muridnya, dengan para rasul, Yesus berkata bahwa ada janji Bapa bagi mereka. Terdapat di dalam satu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5. Saya akan membacakan bagi kita semua firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi teman-teman, ada satu janji dari Bapa yang akan diberikan kepada para rasul, kepada murid-murid Yesus. Janji akan Roh Kudus. Dan janji ini teman-teman digenapi dari diri para rasul dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 3 dan 4. Jadi janji ini digenapi dan sudah digenapi di dalam diri para rasul. Kalau janji Bapa tentang Roh Kudus ini dijanjikan kepada para rasul, para murid, janji ini juga diberikan bagi kita, orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang ada pada saat ini. Kita akan melihat janji Bapa ini dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua
39. Firman Tuhan, sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu, bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi janji akan karunia Roh Kudus itu juga diberikan bagi kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang ada pada saat ini. Yang jadi pertanyaan teman-teman, kalau janji Bapa akan pencurahan Roh Kudus sudah digenapi, sudah dinikmati oleh para rasul, apakah janji Bapa ini juga sudah dinikmati oleh kita? Sudah digenapi di dalam kehidupan kita? Ini yang jadi pertanyaan. Seperti pertanyaan saya pada awal tadi. Siapa yang sudah dibaptis? Siapa yang sudah dipenuhi? Jadi ada perbedaan di sini teman-teman. Dalam Kisah Para Rasul pasal kedua, ayatnya yang ketiga, ini adalah baptisan Roh Kudus. Firman Tuhan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi pada waktu itu tampak lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap, yang turun kepada para rasul. Inilah yang disebut baptisan Roh Kudus. Mereka dibaptis Roh Kudus, dengan Roh Kudus hinggap di dalam kehidupan mereka dan Roh Kudus mulai tinggal di dalam hati mereka. Di ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi peristiwa kepenuhan Roh Kudus itu terjadi setelah para murid ini dibaptis oleh Roh Kudus. Kalau di dalam kehidupan kita saat ini teman-teman, baptisan Roh Kudus itu terjadi di dalam orang-orang percaya, orang-orang Kristen pada waktu seseorang percaya kepada Tuhan Yesus. Baptisan terjadi pada waktu seseorang mengaku bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Dan mulai saat itu Roh Kudus hadir di dalam hatinya. Baptisan Roh Kudus ini terjadi hanya satu kali pada waktu Roh Kudus mulai ada di dalam hati seseorang. Itu adalah baptisan Roh Kudus. Kalau kepenuhan Roh Kudus itu terjadi bisa lebih dari satu kali. Kepenuhan Roh Kudus itu terjadi berulang-ulang di dalam kehidupan seseorang. Nah teman-teman, mungkin ada yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, dan pastinya kita orang-orang yang sudah percaya, kita percaya bahwa Roh Kudus itu sudah ada di dalam hati kita. Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Tapi yang jadi permasalahan, yang jadi pertanyaan, apakah hidup kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Mungkin ada teman-teman yang dulu sudah pernah dipenuhi, tetapi tidak cukup hanya pada waktu itu dipenuhi Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus itu harus terjadi seluruh kehidupan kita, harus terjadi di dalam setiap hari-hari kita. Jadi tidak cukup kepenuhan Roh Kudus itu terjadi pada masa lalu. Nah teman-teman, kita akan melihat untuk apa Tuhan Bapa mengaruniakan Roh Kudus bagi murid-murid dan juga bagi kita orang-orang percaya yang pada saat ini. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8, firman Tuhan,
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi teman-teman, ini tujuan dari Bapa mengaruniakan Roh Kudus di dalam kehidupan para murid, supaya kuasa Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan rasul-rasul, di kehidupan para murid, supaya kehidupan mereka bisa menjadi saksi bagi Kristus, bagi orang-orang yang ada pada waktu itu. Teman-teman, Bapa mengaruniakan Roh Kudus bagi para rasul, supaya kuasa Roh Kudus itu memenuhi kehidupan para rasul, sehingga kehidupan mereka menjadi saksi tentang Kristus bagi banyak orang. Dan tujuan dari Bapa ini juga menjadi tujuan di dalam kehidupan kita. Kita ada untuk menjadi saksi tentang Kristus di dalam kehidupan kita bagi orang-orang di sekitar kita dan bagi banyak orang. Nah teman-teman, sekarang bagaimana agar kehidupan kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus? Kita lihat bagaimana waktu itu para rasul menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Di dalam Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-14, firman Tuhan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi pada waktu para rasul menanti-nantikan waktu pencurahan Roh Kudus ini, para rasul bertekun di dalam doa bersama-sama. Mereka terus bertekun, terus berdoa, terus meminta kepada Bapa supaya Roh Kudus itu dicurahkan di dalam kehidupan mereka. Jadi ini teman-teman, kita juga harus seperti para rasul ini, di mana mereka menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. Kita juga harus terus bertekun di dalam doa. Kita harus terus meminta, terus berdoa, terus meminta supaya Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Nah teman-teman, setelah para rasul dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan mereka, kita dapat melihat bagaimana pada waktu Petrus berkhotbah, dia khotbah dengan kuasa karena penuh Roh Kudus, sehingga banyak jiwa, dikatakan 3.000 jiwa bertobat. Begitu juga dengan kita teman-teman. Jikalau Roh Kudus itu terus memenuhi kita, jikalau Roh Kudus itu terus memenuhi kehidupan kita, kita akan mampu untuk menjadi saksi tentang Kristus bagi orang-orang di sekitar kita, bagi banyak orang. Jadi teman-teman, melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya rindu supaya setiap kita, anak-anak muda, hidup kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya kehidupan kita menjadi saksi tentang Kristus bagi orang-orang di sekitar kita, bagi banyak orang, yaitu dengan kita terus berdoa, terus meminta, terus berdoa agar hidup kita terus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan teman-teman, firman Tuhan pada saat ini saya tutup sampai di sini, kiranya boleh memberkati semua teman-teman yang ada di rumah. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu mengingatkan kami kembali supaya hidup kami terus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kami memohon Tuhan, Roh Kudus hadir, Roh Kudus turun di dalam setiap kehidupan anak-anak muda-Mu yang ada, memenuhi setiap kehidupan kami terus dan terus memenuhi kehidupan kami, supaya hidup kami menjadi hidup
yang bersaksi tentang Kristus bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami mau tutup ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.